Putri Aiko adalah satu-satunya anak Kaisar Naruhito dan Masako. Kelahiran Aiko sangat dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya sejak menikah pada 9 Juni 1993 silam. Permaisuri Masako pernah mengalami keguguran kandungannya pada tahun 1999. Berselang 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2001, Masako melahirkan bayi perempuan dan bayi itu adalah Putri Aiko. Berikut ada 12 fakta terkait Putri Aiko dari Kekaisaran Jepang. Yang pertama, nama Putri Aiko. Nama Aiko berasal dari 2 kanji, yaitu Ai yang berarti cinta dan Ko berarti anak, yang berarti seseorang yang selalu mencintai orang lain. Sumber nama Aiko berasal dari kitab Lizo jilid kedua karya Mengzi, tepatnya pada pasal 56. Dalam bukunya, Mengzi mengatakan, orang yang mencintai orang lain akan terus dicintai oleh mereka, dan orang yang menghormati orang lain akan terus dihormati oleh mereka. 2. Gelar Putri Aiko. Sebagai seorang putri yang merupakan kerabat dekat kaisar, Aiko menyandang gelar Nashino. Dia juga dianugerahi dengan gelar Putri Toshi yang artinya seseorang yang menghormati orang lain. 3. Tidak bisa mewarisi tahta ayahnya. Kehidupan Putri Aiko memang begitu sempurna, tak kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya yang bergelimang harta. Tapi, siapa yang mengira jika dirinya berada dalam posisi dilematis karena peraturan kekuasaan yang sangat ketat. Putri Aiko yang merupakan putri sematawayang Kaisar Naruhito secara teknis harusnya mewarisi tahta kerajaan ayahnya. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi karena tahta kaisar hanya diwariskan kepada anak laki-laki. 4. Jika dia menikah dengan rakyat jelata, maka hal itu akan berakibat fatal. Kemalang Putri Aiko bertambah jika ia nekat menikah dengan rakyat jelata, dan gelar bangsawan yang melekat pada dirinya sejak lahir itu pun akan dicabut. Selain itu, jika ia menikah dengan rakyat jelata, maka ia pun juga tidak punya hak lagi untuk mendapatkan kekayaan keluarga. 5. Tidak ada pria kelahiran bangsawan seusia Putri Aiko di Jepang. Kesedihan Putri Aiko bertambah lagi karena kini sudah tidak ada lagi pria kelahiran bangsawan seusianya yang tersisa di lingkaran Kekaisaran Jepang. Jika tidak ingin gelar bangsawanannya dicuti, itu artinya dia harus melajang seumur hidupnya dengan aturan-aturan pemerintahan yang ketat. Keenam, ada 2 ahli waris yang menggantikan Putri Aiko sebagai pewaris tahta. Keduanya itu yaitu sang adik dari ayahnya, yaitu putra mahkota Akishino dan putra sematawayangnya yang berusia 16 tahun Pangeran Hisato. Satu-satunya pewaris lain yang memenuhi syarat yaitu Pangeran Hitachi, paman sang kaisar. Namun saat ini dia sudah berusia 87 tahun. Yang ketujuh, Putri Aiko didukung naik tahta oleh sejumlah politikus Jepang. Sejumlah politisi termasuk Partai Demokrat Liberal dan Perdana Menteri Yoshihide juga mendukung suksesi dari garis perempuan. Selain itu, Taro Kano, anggota kabinet yang dianggap sebagai calon Perdana Menteri masa depan, juga menyuarakan dukungannya untuk para putri naik tahta. 8. Pendidikan Putri Aiko. Mulai dari TK sampai kuliah, Putri Aiko sekolah di Gakushūin, lembaga pendidikan untuk putra dan putri bangsawan. Dia pun juga kuliah di Universitas Gakushūin, jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra pada April 2020. 9. Minat dan hobi Putri Aiko. Putri Aiko sangat menggemari sumo. Pada 9 Oktober 2006, Aiko bersama dengan kedua orang tuanya pergi menonton sumo di Ryogoku Kokugikan. Selain itu, Putri Aiko juga berminat di kelas percakapan bahasa Inggris dan olahraga tarik tambang. Dia berarti selo karena dia termasuk anggota klub sastra di Gakushūin dan juga bermain piano, menulis karakter kanji, kaligrafi Jepang, lompat tali, dan juga menulis puisi. 10. Mengalami perundungan di sekolah. Pada Maret 2010, Putri Aiko mengalami kekerasan karena dia diganggu oleh teman sekelasnya dan memilih untuk tidak masuk sekolah karena trauma. Aiko kembali ke sekolah secara terbatas pada 2 Mei 2010. Setelah kembali ke sekolah, seorang pejabat senior istana mengatakan bahwa dia akan menghadiri sejumlah kelas terbatas ditemani oleh ibunya atas saran dokter di rumah tangga putra mahkota. 11. Jarang diberitakan media. Putri Aiko nyaris sepi dari pemberitaan media. Hal itu karena protokoler di Kekaisaran Jepang yang memang sejak dulu dikenal kolot dan ketat. Padahal, bulan November 2011, Aiko masuk rumah sakit karena terserang pneumonia dan tidak ada publik Jepang yang mengetahui hal itu karena tidak diberitakan. 12. Baru mengikuti orang tuanya saat berusia 16 tahun.
Pada saat berusia 16 tahun, Putri Aiko baru bisa menemani orang tuanya dalam sebuah acara publik. Dia mengunjungi pangeran khusus pada peringatan 150 tahun hubungan diplomatik Jepang-Italia pada 5 April 2016 di Museum Tokyo. Pada musim panas 2018, ia melakukan perjalanan solo pertamanya ke luar negeri untuk menghadiri program musim panas di Eton College. Hal ini berbanding terbalik dengan sepupunya, Pangeran Hisato yang sudah mengunjungi Butan untuk mewakili Kekaisaran Jepang di usianya yang baru menginjak 12 tahun pada 2019 lalu.